kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD atau kita kenal dengan si gold ini sendiri. Nah, seperti kita tahu ya, pada hari Jumat kemarin ya, pada tanggal 17 Maret 2023 gold mengalami kenaikan kurang lebih ya sebesar 3,59%. Dan di closing di harga 1988.3 ini di broker Wanda, dengan harga opening itu sekitar harga 1919.3. Jadi memang kenaikannya itu kurang lebih 3% ini memang sebesar penambahannya itu sekitar 680 pips. Wow, luar biasa. Lalu kalau kita perhatikan lagi ya, yang kita perhatikan untuk daily-nya memang masih bullish ya. Karena kalau kita lihat kemarin juga, kita pada pembahasan video yang kemarin ya, dia itu kan ada charts ya, beberapa hari yang lalu kita ada bahas juga, ada pergerakan atau ada perubahan struktur harga di sini 1727 ya, itu ada chartsnya di daily, time frame daily. Kemudian masih menunjukkan kenaikan, dia sempat retrace dulu di 1955, kemudian retrace ke harga 1807. Jadi memang 1807 ini untuk daily-nya yaitu cukup penting. Ini jadi area support yang kuat juga nih. Jadi support daily-nya dia. Kemudian untuk area resisten dia yang di breakout kemarin itu ada di 1954.7. Nah, ini harus kita perhatikan untuk minggu depan. Karena memang masih ada potensi harga untuk retrace kembali ya, melakukan retest ya di sini. Gitu, karena kalau kita perhatikan ya, pada saat dia breakout dari resistance 1807 ya, itu di tanggal 22 Desember kemarin 2022 itu dia retest kembali tanggal 24 Februari dan juga kembali lagi di tanggal 7 Maret 2023 gitu. Jadi memang masih ada potensi dia untuk retest kembali untuk turun dari area breakoutnya dia gitu, untuk retest ya. Nah, ini mungkin untuk daily-nya kita nggak akan lihat ada area retest gitu, karena memang dia baru breakout di sini. Dan potensi untuk nyentuh angka 1998 ya, ini resisten di daily ya, 1998 ya sampai 2000 itu resisten dia. Kemudian ada lagi tertingginya di 2058.29. Ini kita ambil ya untuk yang 1998 itu di sini pada tanggal 18 April 2022. Oke, yang ini tuh, terus ini 2. Kemudian yang ada lagi pada tanggal 9 Maret ya, ini dia naik ke 2058. Kemudian kalau kita cari lagi ke belakang, memang area 1954 ini merupakan area SNR yang memang cukup direspek sama si gold ini sendiri. Karena mulai dari tanggal 27 Juli ya 2020, kemudian ada lagi 6 November 2020, kemudian ada lagi di tanggal 6 Januari 2021. Gold ini hampir setiap dia mengenai area ini dia sempat reject ya. Kemudian begitu dia breakout pun dia akan coba untuk retest kembali. Gitu kalau kita perhatikan di. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, dia berhasil breakout, artinya potensi dia untuk ke 1998 ya sampai ke 2058 ini masih sangat memungkinkan gitu. Karena berdasarkan dengan historical yang ada ya dari tanggal 27 Juli di sini ya 2020, begitu dia breakout dari sini dia ada potensi retest ada, dan potensi untuk naik ke 1998 dia juga ada gitu. Jadi ini udah satu, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua gitu, dia untuk naik ke 2058 lagi sebelum akhirnya dia terjun atau turun cukup jauh ke harga 85 di sini. Oke, ini yang satu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini juga sempat turun ya dari 2058 turun ke 1685 lagi gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, pergerakan gold ini kemungkinan besar masih akan masuk ke angka 1988 sampai ke 1998 sampai 2000, itu range harganya. Kemudian ada di angka lagi, the next resistance paling tingginya itu ya all time, kita sebut sebagai all time high-nya itu di 2058.29 gitu. Ini masih ada potensi, tapi kalau kita lihat ya untuk time frame kecil ya. Oke, kita bahas lagi untuk time frame kecil. Nah, untuk time frame kecil sendiri masih ada potensi untuk retrace gitu dulu terlebih dahulu ya, atau kita sebut sebagai koreksi dulu terlebih dahulu. Karena memang time frame 4 jam ini kita coba mulai dari 4 jam dulu. Oke. Nah, di 4 jam ini
ini ada nih, kita hapus dulu Fibonya. Oke, kita akan analisa dulu di 4 jam secara tren dia masih bullish ya. Lalu ini ada volume profile. Nah, untuk volume profile ini memang bisa digunakan untuk melihat transaksi di mana sih, atau transaksi di harga berapa sih yang paling banyak gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk transaksi yang paling banyak itu atau POC levelnya itu ada di harga 1908 gitu. Di sini ya 1908. Kalau kita perhatikan lagi, ya 1908 ini merupakan area dari breakout-nya dia atau range area breakout-nya dia. Ya, pada tanggal 15 Maret ini pernah di-retest pada 14 Maret, kemudian di-retest lagi sama dia tanggal 16 Maret gitu. Jadi ini memang jadi key levelnya si gold ini sendiri gitu. Di sini 1908. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk kenaikan ini memang cukup impulsif karena kalau kita perhatikan ya, mulai dari harga 1940 sampai ke harga 1947 itu volumenya itu cenderung kosong. Jadi cuma ada si pihak buyernya aja nih kalau kita perhatikan di sini. Itu sellernya nggak ada gitu. Jadi memang ini full control dari si pihak buyer semua. Nah, kalau kita lihat lagi, volumenya ini kan ada volume bawah ya. Nah, ini volume profile, ini volume. Nah, kalau kita perhatikan, harganya ikut naik ya. Jadi kalau kita lihat nih, harga naik, volume ikut naik juga. Artinya di sini posisi ya buyer itu masih cukup banyak di dalam pasar. Nah, kemudian ini volume yang terakhir ya, yaitu candle terakhir sebelum penutupan candle kan dari jam 1 sampai jam 4 subuh ya, tutup candlenya. Nah, ini dia sudah mulai berkurang. Artinya market sudah mulai cooling down di sini, tapi potensinya itu juga masih cukup besar nih gitu. Cuma kalau kita perhatikan memang ada potensi untuk koreksi, ada. Tapi masih potensi untuk naik ke 1998 terlebih dahulu, baru dia coba koreksi untuk retest kemana? Retest ke area breakout dulu 1948 di sini. Oke. Baru dia coba untuk lanjut naik lagi ke atas gitu. Nah, kenapa sih 1948? Kalau di 4 jam ini, kalau kita perhatikan, 1948 itu merupakan area resistennya dia gitu. Oke, ini resistennya dia di 26 Januari 2023, kemudian ini juga ada lagi di 2 Februari 2023. Nah, ini untuk area resistennya dia yang di breakout sama si gold itu sendiri. Kemudian selama dia bertahan, kalau kita lihat ya, selama dia bertahan, ini kan ada volume unbalanced volume ya di sini ya. Nah, selama dia bertahan di atas volume ini atau selama dia bertahan di atas 40, harga itu masih potensi untuk lanjut naik ya, untuk retest kembali ke harga 1998 ini sampai 2000 gitu. Tapi begitu dia bisa break dari dari 40, artinya dia akan coba kembali retest ke POC levelnya. Itu kurang lebih di harga 1910 sampai 1909 di sini. Jadi sini 1909. Jadi memang untuk saat ini yang harus kita perhatikan ya, terutama untuk minggu ini itu di tanggal 23 Maret nanti itu akan ada keputusan dari Fed sendiri gitu, atau meeting dari Fed sendiri itu sendiri mengenai suku bunga. Nah, kalau misalkan suku bunganya itu dinaikkan, maka ini ada potensi untuk membuat si gold ini koreksi gitu. Koreksi kemana? Kalau kita perhatikan memang koreksi dari 1998 ini terendahnya itu bisa ke harga 1909. Di sini koreksi terendah dia. Kalau dari harga sekarang ini ya, harga saat ini ya. Tapi kalau misalkan pada Senin nanti dia koreksi dan memang dia ditutup di atas 1948, maka dia bisa turun untuk tutup gap ini sendiri pada tanggal 23 Maret nanti gitu. Nah, keputusannya tetap ada pada si Fed itu sendiri sama marketnya, itu mau bagaimana. Tapi kalau kita perhatikan memang selama dia belum bisa break dari 1998, maka potensi dia untuk turun itu masih ada gitu. Tapi begitu dia break dari 1998, maka potensi dia untuk naik retest kembali ke 2058 ini masih ada gitu. Dan masih sangat memungkinkan sekali kalau kita perhatikan di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi dari si historical yang ada di sini, ya, ini begitu dia break dari 1998, dia cenderung naik ke 2058. Kayak itu yang pertama. Terus ini, ya, ada lagi nih. Pada Agustus 2020, begitu dia break dari 1998, dia lanjut naik ke 2058 gitu. Jadi udah 2 kali terjadi. Maka kita bisa lihat untuk kenaikan dia ya, kalau dia mau lanjut lagi ya atau break dari 1998 nih di 2023, maka bisa tercipta melakukan retest kembali ke harga 2058 kembali gitu. Untuk saat ini memang yang seperti yang saya share ya di channel Telegram Junatrading ID,
memang kondisi marketnya itu masih belum sempurna ya, atau bisa dibilang masih lebih banyak noise-nya gitu. Karena yang pertama kita tahu bank-bank Amerika itu lagi pada runtuh untuk saham-sahamnya, dan kepercayaan investor di Amerika itu lagi menurun gitu. Jadi kita nggak heran kalau misalkan banyak dari orang ini tuh membeli emas gitu. Walaupun kalau kita perhatikan ya, secara dolar ini dia nggak kemana-mana ya, atau penurunan dan kenaikannya juga bisa tergolong sedikit sekali gitu. Tapi emasnya ini kan kalau kita perhatikan naik cukup banyak ya. Itu karena memang ada gejolak di dalam pasar itu sendiri gitu. Dan itu udah saya coba share di channel Telegram Jonathan ID mengenai penjelasan ya, kenapa sih gold ini bisa rally tinggi seperti ini. Itu sudah saya share, dan memang kita udah tahu juga ya mengenai keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh Fed nanti ke depannya itu bagaimana, dan memang itu ditunggu oleh si pasar itu. Nah, kalau misalkan keputusan Fed itu memang pro untuk si dolar ini sendiri, dan memang dia mau secure dari si sisi positifnya untuk si Amerika, maka si gold ini bisa agak cooling down marketnya. Artinya si gold ini akan melakukan koreksi kembali pada time frame daily ya, kemungkinan akan menutup gap, karena kalau kita perhatikan ada gap up yang memang tidak tertutup ya, yang memang cukup banyak ditanya-tanyakan juga oleh orang-orang ke saya, kurang lebih di harga sini 1868 ya, jadi gitu. Oke. Ini nanti untuk videonya ya akan saya coba update lagi di channel Telegram Jonathan Trading ID untuk analisa lebih lanjut di hari Senin nanti. Nah, ini akan saya infokan terlebih dahulu untuk hari ini mengenai SNR dan juga pergerakan-pergerakan yang nantinya akan kemungkinan besar terjadi di dalam gold di minggu depan nanti gitu. Untuk keputusannya nanti akan kita coba update lagi di channel Telegram, karena posisi market saat itu sangat volatilitasnya sangat tinggi, dan memang sedang cukup panas ya di dalam market itu sendiri gitu. Yang pertama karena memang belum ada keputusan yang jelas dari the Fed itu sendiri. Terus yang kedua itu mengenai trust issue di bank-bank Amerika itu sendiri yang saat itu kalau kita perhatikan ya, saham-sahamnya lagi pada runtuh semua. Oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold pada minggu ini ya. Nanti kita akan pasti update lagi ya untuk si gold di minggu depan gitu. Di channel Telegram Jonathan Trading ID. Oke, kalau misalkan kalian punya penjelasan lain ya, atau misalkan pandangan lain untuk si gold ini sendiri ya, misalkan nggak Bang John dia akan turun ya, misalkan dia nggak akan break dari 98, atau misalkan dia akan break dari si 98 lalu lanjut ke 2058, itu boleh banget kalian sharingkan ke saya dan juga teman-teman Jonathan Trading ID lainnya di kolom komentar channel YouTube saya ya. Kita bisa banget berbagi pandangan dan juga analisa di sini, dan saya sangat mengapresiasi dan juga menghargai dan berterima kasih kepada kalian semua bagi yang mau berbagi pandangan kalian dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya di kolom komentar YouTube saya ini. Terima kasih, dan jika ada salah kata atau misalkan ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Berdasarkan video yang tadi kan kita ada Fibo ya, cuma sempat saya hapus. Nah, di sini saya mau tambahkan lagi sedikit mengenai Fibo ya. Jadi kalau untuk Fibo kita lihat dulu retracement-nya itu kan kurang lebih itu dari sini kan short-nya dia ya. Di sini ada short-nya dia. Kemudian ini retracement berarti kan di area 1913 sampai 1885. Ini adalah area retracement dia kan. Nah, ini kita pakai Fibo dan kita coba ukur. Ya, yang pertama itu harga sempat naik, ini kan dia breakout, berarti ini ada area bosnya dia di atas ini ya kan. Bosnya itu di 1912 gitu. Kemudian dia sempat berhenti dulu di Fibo 161.8 ya. Dengan harga itu 1929 sampai 1936. Kemudian yang kedua itu dia sempat berhenti lagi di angka 1956, kemudian 1963 ya, itu di Fibo 261.8, dan saat ini dia sedang berlabuh ya, atau berhenti di Fibo 361.8, yaitu kurang lebih di harga 1982 sampai 1990 di sini gitu. Kemudian kalau untuk harga 1998 sampai 2006 ya, ini bertepatan dengan Fibo 423.6 kita ya, 423.6, sampai tertinggi itu kalau kita perhatikan di 488.8 di 2017 gitu. Jadi ini adalah resisten dari si Fibo. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya memang
mulai dari Fibo 161 pun ya, selama kita penarikannya itu benar, dia itu sempat beberapa kali di-trace di area-area Fibo ini sendiri gitu. Yang pertama di 161 kita perhatikan di sini ada retracement, kemudian sini ada retracement, ya kemudian sini ada retracement juga gitu. Bukan retracement sih, tapi lebih tepatnya ada rejection dari area tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk ambil open ortho trend atau short sell dari si gold ini sendiri gitu. Nah, ini harus yang kalian perhatikan mengenai si area Fibo-Fibonya. Oke. Jadi itu saja yang saya ingin tambahkan di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.